Para muhibbin rahimakumullah, para ulama suluk menjelaskan, menerangkan bagaimana caranya supaya kita ini bisa melakukan apa yang diperintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah dengan ridha itu. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadihi limtithali amrihi wajtinabi nahyihi والرضا بقضائه وحكمه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وملكه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرة خلقه صلى الله وسلم على صفيه وحبيبه سيدنا ومولانا محمد إمام أنبيائه ورسله وعلى آله وصحبه وجنوده وأتباعه وذريته صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم لقائه. أما بعد. Yang kita hormati, kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur yang sebesar-besarnya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita, kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah, idza waffaqaka fil zahir min a'dha'ika imtisalan li amrihi subhanahu wa jitinaban li nahyihi wa razaqaka fi qalbik ar-ridha bi ahkamihi faqad manna 'alaikal minnatal 'azimah. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada engkau, maksud memberikan taufik itu memudahkan, memuluskan. Bila Allah memudahkan engkau pada zahir dari anggota-anggota engkau, mata, telinga, mulut, hidung, kaki, tangan, menjunjung bagi perintahnya subhanahu wa ta'ala, menjauhi bagi yang dilarangnya. Jadi Allah mudahkan semua anggota ini untuk menjunjung perintah Allah. Tidak ada halangan untuk taat kepada Allah, baik lewat mata, telinga, mulut. Urusan taat mudah. Nah, urusan-urusan yang dilarang Allah mudah menjauhinya. Apabila Allah berbuat demikian kepada kita, dimudahkan taat, dimudahkan menjauhi maksiat, ditambah lagi Allah berikan di dalam hati kita ridha dengan hukum-hukum Allah, maka sungguh Allah telah memberikan nikmat yang besar atas engkau. Bahkan huwa min a'zamin ni'am, bahkan itu adalah termasuk paling besar nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Orang-orang yang tidak ada halangan untuk berbuat taat, tidak ada susah payah meninggalkan maksiat, ditambah lagi hatinya diisi oleh Allah dengan ridha terhadap apa yang diputuskan Allah,
Bila kita sudah mampu demikian, berarti kita mendapat anugerah agung dari Allah. Anugerah yang sangat besar kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, di mana nikmatnya itu dikatakan agung, di mana nikmat yang demikian tadi dikatakan besar. Nah, nikmatnya itu haitsu jama'alaka baina ubudiyyatil zahir wa ubudiyyatil batin. Sekira-kira Allah menghimpunkan bagi engkau antara ubudiyah yang zahir dan ubudiyah yang batin. Nah, jadi artinya kita ini sudah zahir batin jadi hamba Allah. Bila mana anggota zahir ini selalu taat kepada Allah, selalu menjauhi yang dilarang Allah, maka anggota zahir kita ini sudah jadi hamba Allah. Nah, bila mana batin kita ini ridha dengan yang ditetapkan Allah, maka batin kita pun sudah jadi hamba Allah. Jadi lengkap sudah kita, hamba Allah zahir dan batin. Ini sudah manusia yang sempurna. Para muhibbin rahimakumullah, wa manidda'a ar-ridha billah wa bihukmillah, dan orang yang mengaku ridha dengan Allah, mengaku ridha dengan hukum Allah, walam yamtasil awamirah, tetapi tidak menjunjung perintah Allah, walam yajtanib nawahiyah, tidak menjauhi yang dilarang Allah. Ini orang ini mengaku ridha dengan Allah. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah itu Tuhanku. Nah, di mulutnya mengaku Allah ridha sebagai Tuhannya, ridha dengan hukum-hukum Allah, tetapi tidak menjunjung perintah Allah. Sembahyang maka kada, puasa kada, walam yajtanib nawahiyah, dan tidak menjauhi yang dilarang Allah. Fahuwa min jumlatil kadzibin 'ala Allah subhanahu, maka mereka itu termasuk orang-orang yang mendustai Allah subhanahu wa ta'ala. Mendustai Allah. Bapak ada setuju nyatanya apa yang diperintah Allah kada dilaksanakan, yang dilarang Allah diperbuatnya. Para muhibbin rahimakumullah, kenapa dikatakan dusta? Mendustai Allah. Nah, li'anna man radhiya billah wa hukmih, li'anna man radhiya billah wa bihukmihi imtasala awamirah wajtanaba nawahiyah bin syirahi sadr. Karena orang yang ridha dengan Allah, ridha dengan hukum Allah, dia akan menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah, bin syirahi sadar, dengan lapang hati. Nah, dengan lapang hati. Kalau kita ridha dengan seseorang, ridha dengan perintah seseorang, tentu kita melaksanakan dengan lapang hati, kadada berat, kadada terpaksa lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Qala ta'ala fi haqqihim, Allah berfirman pada hak orang-orang yang mengaku ridha kepada Allah tapi nyatanya kadang menjunjung perintah Allah. Allah berfirman, wa yaumal qiyamati taral ladzina kafaru taral ladzina kadzabu 'ala Allah wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannama maswad lil mutakabbirin. Pada hari kiamat kamu lihat orang-orang yang mendustai Allah, wajah mereka itu hitam. Wajah mereka itu hitam. Bukankah neraka jahanam itu tempat bagi orang-orang yang sombong? Nah, mengaku ridha lawan Allah, nyatanya kadang menjunjung perintah Allah.
mengaku ridha dengan hukum Allah, nyatanya melanggar yang dilarang oleh Allah. Nah ini di akhirat Allah menyatakan wajah-wajah mereka itu engkau lihat hitam dan mereka menjadi penghuni api neraka jahanam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, fal abdu lillahi haqqan man imtasala awamirah wajtanaba nawahiyah wa radiya billah wa bihukmihi wa qada'i. Seorang hamba Allah yang sebenarnya, orang yang menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan ridha dengan Allah dan hukum serta ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itulah orang-orang yang disebut Abdullah haqqa, hamba Allah yang sebenarnya. Nah oleh karena itu tadi Imam Ahmad ibnu Athaillah menyebutkan bahwa apabila Allah Ta'ala sudah memudahkan kepada kita menjauhi yang haram, Allah mudahkan kita melakukan yang wajib, perintah-perintah, Allah beri dalam hati kita ridha dengan Allah, maka sungguh kita telah mendapat nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Jadi kada setengah-setengah mengambil. Kalau mengambil di menjunjung perintah aja, menjauhi larangannya, tapi kada ridha, macam orang munafik. Ridha dalam hati kepada Allah, kepada ridha, nyatanya kada sembahyang, mendustai Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi junjunglah perintah Allah, laksanakan perintahnya, kita jauhi larangannya, dan hati kita itu ridha, setuju dengan demikian itu. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama suluk menjelaskan, menerangkan bagaimana caranya supaya kita ini bisa melakukan apa yang diperintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah dengan ridha itu. Nah, mereka berkata salah satu caranya adalah meyakini di dalam hati, seyakin-yakinnya bahwa apa yang Allah perintahkan kepada kita itu pasti membawa kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Setiap yang dilarang oleh Allah itu pasti, sangat pasti akan merugikan, mencelakakan kita dunia dan akhirat. Nah supaya kita bisa melaksanakan perintah dengan ridha, bisa menjauhi yang haram dengan ridha, kita meyakini bahwa bila Allah menyuruh ini pasti itu ada kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Bila Allah melarang ini pasti dalamnya ada racun, dalamnya ada bahaya untuk kita dunia dan akhirat. Nah para muhibbin rahimakumullah, kita ambil contoh satu, misalnya sembahyang, salat. Allah memerintahkan kita sembahyang ini 5 kali sehari. Itu bukan sesuatu hal yang berat dilaksanakan apabila kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya tadi. Nah, kita mesti meyakini bahwa sembahyang fardu 5 waktu ini adalah membawa kebaikan, sangat kebaikan kepada kita dunia akhirat. Bila mana kita melalaikan sembahyang, apalagi meninggalkan sembahyang, itu pasti ada bahaya yang akan kita terima baik dunia atau akhirat. Jangan ragu-ragu lagi. Bila kita melalaikan sembahyang, itu pasti ada bala, ada bencana yang akan menimpa kita baik di dunia maupun di akhirat. Kita mesti yakin, seyakin-yakinnya. Nah bila kita sudah yakin demikian, maka sembahyang itu bisa dengan senang hati kita lakukan, bisa dengan lapang dada kita lakukan, dan tepat pada waktunya. Nah, asal meyakini dulu, meyakini. Kenapa kita aktif minum obat tuh? Pagi minum obat, habis makan minum obat, siang minum obat, malam minum obat lagi. Karena kita meyakini apa jar tukang obat itu. Kita meyakini ujar dokter tuh bahwa obat inilah penyembuh engkau. Lalu kita minum obat.
Nah, kita khawatir obat habis, kemana-mana sedia obat, hendak musafir siapakan obat, karena kita begitu yakin bahwa obat ini sangat bermanfaat untukku. Nah, andai kata kita meyakini sembahyang seperti meyakini obat itu, niscaya sembahyang kita tepat waktu, niscaya sembahyang dengan lapang, dengan tenang, dengan senang hati. Kita minum obat terpaksa, kada terpaksa minum obat, bahkan bayar. Kenapa? Karena kita meyakini sembahyang gratis, sembahyang gratis. Kenapa kita malas? Kenapa kita di luar waktu? Karena keyakinan kita kurang terhadap sembahyang itu. Nah, itu contoh. Jadi bahwa setiap yang diperintah Allah pasti membawa kebaikan, membawa ketenangan, membawa kebahagiaan ke dunia dan akhirat. Dan bila mana yang dilarang oleh Allah itu pasti sudah akan membawa celaka, akan membawa binasa. Nah, jadi bila yakin itu, kita kada sulit meninggalkan riba, meninggalkan zina, meninggalkan macam-macam hal yang haram, karena kita yakin bahwa ini akan membawa bencana kepada kita.